Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa dulu. Nah, Ibu ada menambahkan yel-yel. Tolong perhatikan Ibu dulu ya, nanti baru kalian mengikuti. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap-siap. Perhatikan ya. Iya, Bu. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat siap berdoa. Udah paham semuanya? Udah ngerti? Paham, Bu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ada, Bu. Siapa yang Mau ada? masuk Masuk, semua Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada sedikit SPP biar kita semangat ya dalam belajar. Iya, Bu. Ikut perhatikan Ibu dulu ya. Ya, Bu. Bantuan Ibu. Tepuk anak pintar, rajin sekolah, rajin belajar, guru-guru dihormati. Yes, yes, yes. Ayo kita nyanyikan, bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Tepuk anak pintar, Rajin sholat, rajin belajar, guru-guru dihormati. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Oke. Oke, masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Nah, sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu. Mau nyanyi nggak? Mau. Bu. Yuk kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Tidak ya, berdiri. Oh, ini kasih mau ya? Itu teman-teman. Pancasila
seperti kalian sekarang. Apalagi lagu Garuda Pancasila ini mempunyai lambang dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih hari ini kita membahas tentang apa? Apa itu? Apa itu? Belum tahu ya? Belum. Ya nanti ibu kasih tahu. Sekarang kita speaking dulu. Berdiri lagi ya. Lah, enggak bahaya tak? Berdiri lagi ya bu. Iya bu. Dengarin ibu dulu ya. Ayo tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang, tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira, hati jadi riang, tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang, bahu diputar-putar, ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar. Yes! Yuk kita ulang ya, 1, 2, 3. Ayo tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang, tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira, hati jadi riang, tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang, bahu diputar-putar, ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar. Yes. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Hadirin mohon duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks non fiksi yang akan dijelaskan kepada Ibu Ivan. Oke, halo. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks non fiksi. Sebelumnya Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Oke, untuk kelompok 1 yang ini, kelompok 2, kelompok 3. Oke, siap dipahami? Siap. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya, kalian pernah dengar nggak tentang teks non fiksi? Nyata Bu. Iya, nyata. Nah, sebelumnya Ibu akan meminta salah satu dari kalian yang ingin membacakan salah satu contoh teks non fiksi. Ayo, siapa yang mau? Oke, silakan Rafi. Nah, ayo Rafi, silakan dengan suara yang lantang ya. Usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali, kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja, kegiatan para nelayan untuk menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun
ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibatnya tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga akan menuai akibatnya. Oleh karenanya, sebagai makhluk yang berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak rusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan kupat harimau dan bahan peledak, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk sarapan air. Terima kasih. Nah, itulah, terima kasih kepada Raffi. Tepuk tangan dulu untuk Nah, ini merupakan contoh dari teks non-fiksi. Nah, sebelumnya, apa sih itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karya yang berdasarkan fakta, berdasarkan pengamanan, objektif pengalaman, objektif penelitian atau analisis dari suatu masalah. Nah, itu merupakan pengertian dari teks non-fiksi. Nah, adapun contoh dari teks non-fiksi itu ada banyak. Yang pertama itu ensiklopedia, artikel, berita, sejarah, peta, kamus, karya ilmiah, skripsi, biografi, diagram, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh itu teks non-fiksi. Ada yang bisa menebak nggak? Ini salah satu contoh non-fiksi. Itu apa? Biografi. Ya, betul, biografi. Kalau yang ini apa? Itu apa tuh, Bu? Danau Bagus. Bagus. Nah, selanjutnya ada ini apa? Berita. Ini merupakan contoh dari teks non-fiksi. Seperti yang sudah Ibu paparkan di depan, itu merupakan contoh non-fiksi. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang teknik penulisan dalam teks non-fiksi. Nah, ada banyak cara untuk menulis teks non-fiksi. Yang pertama itu ada bahasa emosional. Itu menggunakan bahasa-bahasa yang emosional. Yang kedua, mengatakan hal-hal sederhana. Yang ketiga, menggunakan struktur naratif. Yang keempat, menggunakan sudut pandang yang berbeda. Yang kelima, berfokus dan detail serta bersikap persuasif. Nah, ini merupakan contoh penulisan dalam teks non-fiksi yang ensiklopedia, kamus, skripsi, karya ilmiah, artikel, dan lain-lain. Oke, masih semangat semua? Oke, Ibu punya ice breaking. Kalau Ibu bilang buka mulut tertawa 3 kali, ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara, ha ha. Tangannya. Oke, paham? Oke, sama-sama ya. Buka mulut tertawa 3 kali, ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Putri. Kepada Ibu kami silakan. Wow, Masya Allah. Sudah bisa. Jangan diganti lagi. Putri. Oke, kita lanjut. Kita dari Ibu Ikma tadi. Anak-anak, Ibu ada video. Silakan simak dulu video yang ditayangkan. Oke? Oke, yuk. Mainkan. Mainkan. Oh, mana dia?
350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya gedung Stovia yang ada di Batavia, Sultan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan baru justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto, Partai Politik Indonesia Partai oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Kawasteka. Tribunal Darmo yang diprakarsai oleh Saktiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava pada 15 November 1925. Diadakanlah pertemuan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda kedua yang diketuai oleh Sukondo Joyo Puspito ini diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Yong Yava. Sebelum putusan Kongres dilaksanakan, W.R. Supratman memperdengarkan lagu perubahannya yang berjudul Indonesia Raya lewat ayunan biolanya. Inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, dikumandangkan di hadapan publik. Seluruh peserta Kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan alunan biola W.R. Supratman.
Sedih. Ibu. Oke, speakingnya kayak gini, ibu contohin dulu ya, anak-anak. Kalian bilang, mana semangatku? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, semangat, 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 semangat Tuhan. Ya, oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, Oke, selanjut ke materi non-fiksi tadi yang telah Ibu jelaskan. Non fiksi deh. Nah, ciri-ciri dari teks non-fiksi itu yang pertama ditulis dalam bahasa formal atau resmi atau baku. Jadi penulisannya itu menggunakan bahasa yang formal, tidak menggunakan bahasa daerah, tidak menggunakan bahasa Japri dan lain-lain sebagainya. Harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasanya denotatif atau makna yang sebenarnya. Jadi memang benar-benar lalu peristiwanya seperti itu. Lalu yang ketiga, disusun berdasarkan fakta, no debat, no shot. Ditulis secara urut atau sistematis, berurut. Yang terakhir merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Jenis informasi dari teks non-fiksi. Teks tersirat adalah informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah dan perlu pemahaman untuk menemukan informasi tersebut. Tersurat adalah informasi yang sudah ada dalam teks, dipaparkan dalam bacaan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Jadi kalau tersirat itu tersembunyi, tersurat itu sudah ada dalam teks. Oh iya, Ibu akan membagikan tugas kelompok. Dan tadi kan kita sudah melihat video tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, tugas kalian sekarang adalah tulis informasi apa saja yang kalian dapat pada peristiwa Sumpah Pemuda pada video tersebut. Dari dia tadi ya. Iya. Iya. Ini ada. Mana kaki udah ya? Tiga kelompok cuma. Udah ya? Bikin lagi. Jadi gini. Jadi nulis ya. Sampai 28 Oktober 1928. Sabar. 28
27 sampai 28 Oktober 1928 Pemuda 28 Tanggalnya berapa, Bun? 27 sampai 28 Sampai 28 Oktober. 1928 ya 1928 Kongres Pemuda Indonesia. Ya, udah. Sudah dipencet di luar. Nah, udah ada lagi. Udah. 30 tahun atau 30 350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 13 tahun abad ke-9, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negeri Jangan sendiri. di-scan dulu. Tidak diperbolehkan kita Tidak diperbolehkan berkumpul. Tak ada kesempatan untuk berunding. Ada di geng. Tidak boleh ngopi. Tidak boleh ngopi. Pemuda tidak boleh. Pemuda disuruh bekerja terus-menerus. Tapi tidak. Masalah apa ini dia? Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Belanda mendirikan beberapa sekolah. Salah satunya gedung Stovia yang ada di Batavia, sultan jantung bangsa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan momen pendidikan baru justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Mulai dari pemikiran Budi Tomo didirikan oleh Sutomo. mendirikan sebuah organisasi pemuda pada 20 Mei tahun 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan pendidikan baru seperti Sarekat Dagang Islam, Partai Sarekat Islam, pimpinan Coklaminoto, Partai Politik Indonesia Baru, oleh R.M. Suwadi Suryaningrat atau di Negeri Dewantara, Citra Mangunkusumo, dan Nowas Tegar. Tribulan Dharma yang diprakarsai oleh Satiman Wirya Sanjaya yang kemudian berubah nama menjadi Yom Yapa pada 15 November 1925 diadakan pertemuan untuk panitia Kongres Pemuda Barat. Kongres Pemuda Barat yang diketuai oleh Sultan Johannes Pito ini diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Raya 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Yogyakarta. Siapa kelompok satu siapa? Silakan aja. Kemudian kelompoknya
Bacakan apa yang didapat dari informasi penting dari video ini. Jadi Dibacakan oleh Bubun. Dot. Ngapu. Iya, saya Yang ada baiklah teman-teman. Saya dapat mengambil informasi dari video tadi. Yang pertama yaitu Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang selanjutnya Indonesia dijajah oleh Belanda yaitu selama 350 tahun atau 3,5 abad. Selanjutnya organisasi pertama yang didirikan di Indonesia yaitu Budi Utomo pada tahun 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Sutomo. Nah, dahulu Jakarta itu dinamakan Batavia. Orang Indonesia disuruh bekerja dan tidak bisa berkumpul atau berdiskusi untuk memikirkan kemerdekaan negaranya. Selanjutnya Kongres Pemuda diketuai oleh Suharto. Dan yang terakhir yang kami yaitu Muhammad Yamin adalah penulis dari Kongres Pemuda. Mungkin hanya itu hasil dari diskusi kami tadi dari video yang kami lihat. Saya kini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Ayo Bapak Irham. Iya. Kelas. Baiklah, saya di sini akan membacakan hasil informasi dari video. Selama 3,5 abad Indonesia dijajah oleh Belanda. Kongres Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pendidikan pertama yang didirikan oleh Belanda yaitu Sofia di Batavia, yakni Jakarta pada nama Jakarta pada zaman dulu. Budi Utomo mendirikan gerakan Sutomo mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pembentukan fusi oleh Subondo tempat berkumpulnya Gang Java dan Muhammad Yamin sang penulis teks Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, di sini saya dari perwakilan kelompok 3 izin menyampaikan sedikit informasi dari video tadi. Yang pertama, Sumpah Pemuda itu dibentuk di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kemudian Indonesia itu dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun. Terus berdirinya gerakan Budi Utomo itu pada tanggal 20 Mei 1908 yang dipimpin oleh Sutomo yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian ada Kongres Pemuda itu terjadi selama 2 kali. Yang pertama itu diketuai oleh Muhammad Yamin dan yang kedua itu oleh Sutomo. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, itulah tadi informasi-informasi penting yang ada pada video yang telah Selanjutnya silahkan Ibu Rahma. Baik, semuanya masih semangat apa enggak? Enggak. Mas. Saya minta singing lagi ya, yang enggak tadi masih kan enggak? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat.
menyimpulkan nggak dari materi yang tadi? Boleh. Ya, coba Indra. Sini beda. Salah. Baik. Saya akan mencoba menyimpulkan materi kita hari ini. Teks non-fiksi adalah karya yang berdasarkan fakta, pengamanan objektif, pengalaman objektif, penelitian atau analisis dari suatu masalah. Contohnya itu seperti artikel, ensiklopedia, berita, sejarah, peta, kamus, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri teks non-fiksi adalah ditulis dalam bahasa formal, resmi atau baku. Bahasanya denotatif atau makna sebenarnya. Disusun berdasarkan fakta, ditulis secara urut atau sistematis, dan merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Dan jenis informasi dalam teks non-fiksi adalah tersirat dan tersurat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, Ibu punya tugas buat kalian. Dikumpulkan besok ya, iya Bu. Ada permainan tak? Ada ribut ya? Tolong berikan contoh cara mengerjakan PR di sekolah. Ada ya bacanya? Bacanya di atas dulu. Gak ada. Oh, itu. Besok dikumpulkan ya. Iya, Ibu mau kasih tahu informasi minggu depan itu materinya tentang fiksi. Oke, jadi jangan lupa dipelajari ya. Besok pasti sebutannya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Silakan perawatannya dulu. Halo. Kuis. Selanjutnya kita berdoa ya. Ya, membacakan surah Al-Asr dulu. Masih ingat tadi? Masih. Yuk, 1, 2, 3. Gini, Bu. Kalau hati gak nano? Oke. Udah siap mau keluar semuanya? Iya. Tapi mau itu. Siapa yang mau pulang duduk rapi? Siap. Rapi. Siapa yang mau pulang duduk rapi? Rapi. Siapa yang mau pulang ayo duduk yang rapi? Rapi. Siapa mau pulang mari duduk yang rapi? Siapa mau pulang duduk rapi? Rapi. Nah, nanti kita pilih salam dulu ya sebelum keluar. Nanti pilih dulu salamnya ya. Oke? Cinta dari sebelah sana. Kami juga ya, Bu. Lah yang duduk nanti ya, Bu. Woi, ayo tanya Tanya. sudah selesai kan? Enggak boleh. Ya, bisa nih.
Kayak gitu. Ya. Ya. Ini ibu kasih tahu dulu ya, yang ini caranya yaitu tas ini. Kalau cinta kalau yang ini pelukan. Semangat. Saya enggak, Bu. Kalau yang hati itu kita pelukan. Oke, Bu. Wah, Oke. Siap. Polis molot ya. Siap. Kalian tuh. Polis. Siapa mau?